Now you're listening to Podcast, Her World Indonesia Podcast. Saya Bimo Permadi, saya asisten managing editor dari Her World Indonesia. Untuk hari ini kita dapat tamu istimewa nih, Shanty Paredes. Jadi dia adalah seorang penyanyi. Aku mau ngajak Shanty nih yang udah join. Kita akan ngobrol panjang lebar. It's all about shoes. Jadi ini stay tune banget untuk para shoe addict di sana, di luar sana, followers Her World Indonesia dan Shanty Paredes. Oke, let's start. Oke, nah apa namanya kita mulai ya. Sebetulnya dari semua jenis sepatu tuh lo suka yang mana sih? Apakah heels, flats, boots, atau gimana? Masih perlu ditanya, dilihat dari latar belakang saya. Heels ya, namanya juga Heels 40 ya. Heels konser, 40. Mini konser yang sebetulnya konser karena 3 jam. Karena itu saya nggak tahu diri aja. Udah lama nggak nyanyi, jadi nggak kenal durasi gitu aja. Bukan lagi. Bim, tapi 3 jam itu gue on heels, ya, nggak ada pakai flat-flatnya 3 jam. Nari ya, jadi bener-bener don't test me on heels. I will show you. Walaupun di belakang, aduh, capek ya, aduh. Habis itu besokannya, bakalan gue lupain sih. Besokannya, abis itu gue kerefleksi, kesakitan semua karena lecet semua, Bo. Oh bisa lecet juga ya? Tapi nggak apa-apa, kita udah pilih yang paling nyaman ya. Iya, ya namanya 3 jam, naik gubrak-gabruk. Hey, selamat sore dulu kepada para semua yang sudah datang di sini loh. Udah ini banyak loh ini. Semua orang ini pasti shoe addict semua, karena siap ngomongin sepatu pasti yang datang di sini. Iya kan? Stres kan ngomongin corona terus, koronces terus. Udahlah. Saatnya kita buat live IG ini untuk share juga gitu sesuatu yang menyenangkan dan kesama ini kan Shanty belum pernah ya menunjukkan dalam tanda kutip gitu ke masyarakat luas punya koleksi apa sih gitu kan, dan why-nya gitu 5W 1H lah gitu kan. Nah jadi untuk memulai nih, jadi pengen banget Shanty share dikit dong gimana sih tips belanja hemat untuk, jadi kan namanya shoe addict ya, mereka kan nggak peduli dong mau mahal mau murah kan gitu, tapi gimana sih caranya supaya belanja itu lebih hemat gitu. Gini, sebenarnya kuncinya adalah karena gue banyak maunya, jadi gue harus mencari-cari cara gimana bisa dapat banyak dengan cara yang paling murah, ya kan? Idem di sini juga. Yang ini suka, yang itu suka, yang ini suka. Jadi intinya adalah gue tuh udah tahu jadwal sale setiap online shop. Ya, yang gue suka tuh Farfetch. Enaknya di Hongki itu ya. Matches.com, Shopbop, Net-a-Porter gitu. Jadi gue udah tahu-tahu. Terus udah gitu, Bim, as you know juga di Hong Kong itu sering banget sample sale. Jadi kayak Jimmy Choo, Giuseppe Zanotti, Louis Vuitton. Itu pengen tahu dong kalau sample sale lo taunya dari mana? Emang belanja dulu baru kasih tahu. Ya biasanya kita ada, tapi nggak VVIP aja, Bo. Ini namanya friends and family. Jadi biasanya gue suka ngedeketin staff dari si brand itu, store manajernya. Gue suka bilang, kapan lagi friends and family sale? Ntar di forward innya dia, undangannya dia ke gue. Dan itu, Bo, itu diskonnya bisa sampai 80%. Jadi lu kebayang nggak, Jimmy Choo, Louis Vuitton itu you only pay 20%. Kan menjerit nih. Iya kan? Walaupun Hong Kong bisa dibilang tuh harganya lumayan mahal ya, karena kursnya dia gitu. Ya, dibanding Eropa iya, tapi dibanding Indonesia tetap lebih murah Hong Kong, Bo. Gitu. Jadi begitu. Dan kamu tahu sendiri di Hong Kong ada beberapa outlet. Ya kan? Ya, betul. Ya, dan itu benar-benar yang bukan yang barang-barang terlalu lama gitu. Jadi lu datang ke outlet itu koleksinya masih koleksi oke. Jadi ya saya berburu di situ. Tapi karena gue udah tahu kan mata saya terhadap sepatu, yang ini, seret ambil langsung. Pernah berantem nggak sih, Nek, sama customer lain? Bukan berantem, gue sih keselnya ya. Ada mungkin orang reseller ya, Boy ya. Jadi begitu jadi ngerauk gini. Udah merem gitu ya, Udah merem. Oh, jadi nggak cobain sepatu, size, nggak peduli. Pokoknya diraup dan langsung ke kasir. Gue kan ngeliatnya gini, anjrit. Kita kan kalau acara kayak gitu cuma boleh dikasih 10 menit, 15 menit seorang ya, Bo. Jadi kan kesel kalau dirauk semua sama satu orang. Tapi aku tetap dapat kok. Sisa yang Pinky Swarovski itu tetap dapat. Dengan harga? Dengan harga cuma beneran I think I paid 20%. 20%. Luar biasa. Beneran. Suami happy. Nggak usah tahu kan?
Terus next one, share dong tips dan trik ala Shanti untuk bisa memakai heels yang nyaman. Gini, menurut gue adalah begitu I wear heels, I feel instantly different gitu. I feel prettier, mungkin juga halu-halu aja di kepala gue ya, Nek. Tapi I feel emang cantik. Taller. Yang jelas adalah taller dulu. Iya. Ya kan? Taller. I feel pokoknya kaki rasanya lebih jenjang and I feel more feminine and actually more empowered gitu loh. Jadi sebenarnya hanya dengan pakai heels aja efeknya tuh besar gitu terhadap I feel like I can conquer the world. Iya kan? Karena letiknya. Karena saya sebenarnya kan lumayan kecil gitu. Saya 165 kotor, bersihnya tergantung kendaraan saya. Tergantung akhlak masing-masing ya. Kalau ini jadi 175. Itu gimana ya nih cara dirinya? Ya masih bisa itu. Ini gue hilaf. Karena waktu itu gue ngeliat Kim Kardashian pakai ya kan. Terus udah gitu. Ini lagi si Zanotti ini lagi sale. Hilaf kebo nggak pakai mikir nggak pakai bisa pakai apa nggak iya, langsung beli. Langsung ya WhatsApp gue. Din ya mana ya? Kangen loh gue diganggu dengan WhatsApp itu gara-gara pandemik jadi nggak ada lagi kan WhatsApp cantik dari gara-gara pandemik kan? Langsung mingkem semua belanja udah. Dan iya makanya. Pemirsa, ini saya udah lama banget nggak beli sepatu gitu. Ini benar-benar koleksi yang lama-lama gitu. Tapi tetap menurut gue tuh emang ini kesayangan gue. These are my babies gitu. Jadi kan dia juga lupa tadi nanyanya apa? Tipsnya. Jadi supaya nyaman pakai heels. Walk on your toes. Jadi don't walk on your heels. Intinya adalah berat badan itu ditaruh di depan, jangan ditaruh di heels. Jadi you walk as if you're gliding gitu. Jangan gedebak karena kalau misalnya beratnya ditaruh di belakang nggak akan bisa jalan pakai heels gitu. Iya. Dan gue juga di sini gue ikut kelas nari special heels dance class. Jadi the whole class narinya pakai heels gitu. Jadi kebayang kan untuk bikin konser heels seperti itu gue intensif kelas dulu heels. Nah waktu lo latihan dance itu pakai ini nggak? Pakai kaos kaki nggak kayak Beyonce gitu? Sempat pakai. Sempat pakai dan sempat enggak karena cuman to anticipate kalau pakai kaos kaki licin aja gitu. Tapi pas kelasnya sih enggak pakai heels. Tapi ini Bim ya akhirnya ya setelah gue seneng banget beli heels bertahun-tahun, gue tuh akhirnya sadar diri bahwa akhirnya adalah I have to buy something that I wear gitu. Kalau dulu tuh kadang-kadang terlalu harot pisan gitu. beli sesuatu yang akhirnya nggak kepake. Salah satunya adalah Sockate-nya Louboutin. Itu kan 12 cm ya, Bo? Iya. Itu tuh 12 cm tanpa platform ya. Tanpa platform. Nih, yang ini nih. Ini jinjit sejinjitnya. Ya kan? Tapi ini walaupun sakit tapi ya itu yang tadi gue bilang dengan ilmu gliding dan walk on your toes ini bisa dipakai. Tapi jarang jadinya. Jalannya udah kayak Barbie dong ya gitu. Gitu. Kayak princess. Makanya jadinya emang paling enak kalau pakai rok yang ini ya kayak midi gitu. Jadi emang jalannya emang agak limited gitu. Ya nggak sih? Gue sih senangnya ini apa mini, skinny jeans. Skinny jeans. Tapi kalau misalnya nih Bim akhirnya ya, gue tuh senangnya akhirnya yang 10 cm. Kayak Rockstar ini ya, Bo, ini 10 cm. Nah, amazing ya, Bo, Rockstar itu nyaman banget loh, Bo. Serinya Rockstar Valentino itu is so comfortable, bener lah, surprisingly very comfortable. Tapi kalau misalnya bagi lo, mendingan pakai heels kitten apa mendingan flats? Nah, aku baru mau bilang itu. Aku punya satu kitten. Emang satu pemikiran ya. Aku punya satu padahal kitten ini ada di question list lah, gitu. Cuma tiba-tiba kepikiran aja. Kan gue sempat bilang kan, udahlah Shanti, kamu tuh udah maksudnya udah banyak heelsnya dan juga beli satu yang wearable gitu. Belilah kitten heels, Bo. Nih. Nggak pernah dipakai. Tetap ya larinya ke high heels juga ya. Kurang tinggi dan menurut gue kurang menderita aja. Terus ada nggak sih yang tips yang untuk membuat sepatu nyaman ala lo itu gimana? Nyaman. Karena kan apa, kita apa terawat? Nyaman dulu deh. Kita bicara nyamannya dulu. Pakainya gimana sih nyaman. Gitu? Pakainya nyaman sih tergantung ya itu tadi gue bilang heelsnya tingginya Bo. Kalau misalnya memang lo nggak kuat dengan heels 12 atau 15 ya jangan dipaksain. Sekarang gue sudah settle di 10 dan ke bawah gitu. Maksudnya jangan macem-macem lagi deh dengan pakai 12
senti dan 15 stra lah ya, itu dulu. Gitu. Jadi itu dulu kenyamanan tingginya heels. Kedua, lihat tipe kakinya. Kalau misalnya kakinya agak lebar, kalau gua rasa jangan beli sepatu yang narrow gitu, karena akhirnya kan kejepit. Terus udah gitu cepet capeknya. Gua pernah loh bawa malu banget gitu, maksudnya pergi dinner dong ya kan sama suam kuku. Terus udah gitu itu sepatu yang dia beliin baru. Terus udah gitu lecetnya gue. Terus dia bilang gini, itu bukannya mahal ya? Dia bilang tuh, kok bikin sakit sepatunya? Gue gini, coba bilang sakit, nggak sakit. Enggak sakit, padahal gue udah mau mati sakitnya, Bo. Itu gue inget banget pleksinya Janvito. Itu nancep ke samping mata kaki gue. Itu, iya, mata kaki gue. Agak tricky kan. Nah, jadi terus gue sekarang berlanjut ke tips untuk merawat sepatu ala Shanti. Gimana sih lo kalau misalnya naro sepatu di rumah terus supaya nggak rusak ya kan? Ya. Apalagi banyak sepatu. Ini gue sangat anal nih, Bo, sama urusan ngerawat sepatu ya. Karena menurut gue, gue banyak dari sepatu-sepatu ini juga yang dari penghasilan gue nyanyi gitu kan. Jadi gue tuh ngeliatnya juga yang ini hasil kerja juga gitu. It is my reward for myself, my hard work tuh sepatu, Bo, biasanya gitu. Ya, kadang-kadang tas sih. Tapi jadi gue lumayan anal. Gue taruh ini biar nggak berubah shape-nya. Soalnya kan ini shape depannya suka berubah nih. So you put this in, terus udah gitu ditaruh di boxnya. Ditaruh di boxnya. Jadi sumpalan itu harus original dari itunya ya. Jadi jangan dibuang gitu. Jangan dibuang, terus taruh di boxnya, terus abis gitu dilabelin apa gitu depannya. Jadi dia nggak pernah keluar nih, Bo, dari si boxnya ini. Dan di dalamnya pun aku taruh di dalam dust bagnya. Jadi nggak kegesek-gesek satu sama lain gitu. Jadi nggak kalah transfer juga jadinya. Aduh, gue paling kesel banget kalau misalnya tiba-tiba udah ada scratch. Itu apalagi Titan Leather kan. Hati gue loh yang scratch itu, Bo. Beneran. I love my shoes so much. Bunda udah datang loh. Apa dia bilang? Kalau sepatu yang enak buat ngelempar pacar yang brengsek, sepatu apa? Oh, kan tadi gue udah kasih lihat yang ini. Coba. Yang tadi ya. Kalau dia bisa masuk ICU kayaknya dilemparin isi, Bo. Langsung nuncelak gitu. Langsung nuncelak. Cerita dong, pernah nggak sih keseleo pakai heels? Kayaknya pernah banget. Seberapa parahnya, harus digips kah? Apa beneran harus istirahat? Enggak keseleo, tapi gue selalu yang tek gitu, langsung nggak pernah sampai jatuh gubrak. Cuman yang pernah bikin malu beberapa kali adalah kalau naik eskalator, terus nancep itu di situnya, heelsnya nancep. Hancur itu kan udah heelsnya. Pertama bukan hancur, kedua lo nggak selamat juga kan eskalatornya naik terus. Gue pernah loncatnya tapi keluar, jadi sepatunya ketinggalan di eskalator. Jadi gue nya loncat, sepatunya nggak kebawa. Terus eskalatornya berhenti dong otomatis kan? Enggak, dia nyangkut di atas itu dan gue menjerit, gue menyelamatkan sepatu. Kayak yang kejepit itu anak gue padahal sepatu. Agak bingung ya mau siapa yang diselamatkan dulu. Diri gue apa sepatu gitu. Berbandingnya tipis. Bagi pemirsa yang gak followers yang belum tahu, si Neng ini paling juara dan paling suka banget sama sepatu-sepatunya Rihanna. Iya, seneng banget. Yang Fenty, iya. One of my favorite. Dan nyaman juga ya, Neng ya, itu nyaman, nggak sakit nih yang ini nih. Yang ini Puma Fenty juga. Terus namanya mau bertanya lagi, all time favorite dari semua sepatu-sepatu yang dirimu punya tuh yang mana? Do you need to ask? Of course is animal print. Yang mana dong? Tunjukin dong. Bentar. Ada nggak? Iya ada beberapa. Aku kan pokoknya yang penting macan mengaumkan. Ya kan? Pokoknya apapun yang itu akan menjadi favorit lo ya. Tapi kalau misalnya suruh pilih, mendingan bling bling apa animal print? Animal print, maaf. Saya ratu macan. Ya kan? Lihat tuh. Tapi yang penting ya, Bo, yang penting sepatu itu ya. Gue kadang-kadang suka sedih ngeliat kalau teman-teman gue sepatunya saling numpuk gitu loh. Nah, jangan benar-benar harus dikotakkan, Iya, jangan ditumpuk sepatu di atas sepatu. Tapi ini nggak sih ngebersihin terus ngangin-nganginin dulu biar kalau misalnya di shoebox kan juga gampang lembab juga kan? Enggak sih, enggak. Tapi gue taruh humidifier karena kan Hong Kong lembab. Pernah tuh gue ada sepatu yang jamuran. Aduh itu sakit hati banget. Jadi di setiap kotaknya gue taruh itu sachet di humidifier.
Pokoknya bener si deh. Desi Pack gitu ya. Lo tau nggak sebelum kalau gue keluarin gitu ya, mau gue ajak jalan nih, gue ajak ngomong dulu sepatu gue. Gue bilang, Biar ini be nice gitu ya. long time Ngomongnya no gimana nih? see. Gitu gue bilang long time no see. Oh, we're gonna go out tonight gitu. Terus udah gitu. Sayang dulu. Iya, gue keluar dari boxnya terus ya gitu. Aduh, kita kesini ya malam ini ya gitu. Jadi Gak emang gaya, memorable banget ya. Tapi berarti kalau misalnya gitu, apa sih yang paling sepatu mana yang paling memorable dan memorinya itu apa? Dari Memori. semua yang tergeletak, yang memori Menurut gue ini yang boots Jello dong, yang dipakai buat heels sporty. Yes, yang Iya, silver ya. boots Jello, yang silver dan rose gold. Aku tadi suruh dia ambil. Ya, kemana ya, Bo? Pokoknya boots yang aku pakai buat heel sporty itu memorable banget. Karena menurut Jadi gue, itu ankle boots, ada pitonya, tali-tali gitu. iya, Yang tali-tali. mau ngebayangin aja. Enggak Mungkin gini. saking sakralnya. Enggak gini. Karena semestinya dia ada di sini karena dia yang paling memorable buatku. Cuma mungkin terjadi kesalahan dari segi produksi, yaitu mbak saya. Nanti gue foto, gue masukin IGS gue ya dengan lope gitu. Itu sepatu boots heel sporty yang koleksinya Jello. Sip. Terus next one, sepatu mana sih yang paling berdarah-darah mencarinya gitu? Jadi susah payah, entah lo ngantri, entah lo menunggu, harus inden, apalah misalnya gitu, harus PO. Pokoknya Apa ya, berdarah-darah Bo? banget gitu. Yang berdarah-darah kayaknya Yang sih. susah. Sebenarnya is not really the one that I wanted, tapi waktu itu memang si Bo. Waktu Friends and Family Sale Valentino itu, karena yang gue bilang itu sampai 80% diskonnya, jadi banyak banget orangnya di situ. Perjuangan, itu lumayan perjuangan. Tapi nggak tarik-tarikan gitu kan? Kayak confession of a shopaholic gitu. Saya tetap kalau di sini malah tarik-tarikan dengan gebug-gebugannya buat toilet paper, Bo. Sepatu enggak. Di Hong Kong toilet paper malah gebug-gebugan. Terus nextnya sepatu yang paling nyaman. Sepatu yang paling nyaman. Ada dua brand yang aku suka, yaitu Gianvito Rossi sama Valentino. Jadi surprisingly kalau dari segi heels si Gianvito itu nggak sakit, Bo. Dan pilihnya yang 10 atau 11 ya, CM gitu. Dan kalau si Valentino yang seri Rockstar deh, udah deh, itu nyaman banget. I can literally walk around Hong Kong yang kan pavementnya juga nggak rata ya. Tapi kalau dengan dua sepatu itu pakai heels gue bisa. Oh, luar biasa. Terus tunjukin dong sepatu yang paling ajaib yang dipunya, paling bentuknya aneh atau apa gitu yang unik. Tadi tuh gue udah nyari karena dulu tuh gue punya Giuseppe Zanotti yang itu loh, yang Lady Gaga yang pahat, yang tanpa heels, heels, yang cuman di bola kakinya doang. Nggak ada itu, nggak ada. Padahal itu yang paling kemana? Jangan sampai hilang loh, Neng. Enggak soalnya. Tapi ya Bim, waktu itu ya, waktu gue pindahan apartemen, kan pernah waktu itu pas pindahan ke apartemen yang pertama, beberapa box sepatu hilang. Satu box yang gede gitu hilang. Jadi begitu pindahan ke apartemen yang 2, itu gue angkut sendiri, Bo. Gue angkut sendiri, gue tulisin nomor boxnya. Ini ya, masalah kepercayaan ya. Kalau ya soal itu, saya udah nggak bisa lagi percaya sama orang. Sampai gue nomerin boxnya, terus begitu masuk ke apartemen baru, gue urutin 1, 2, 3, dihitung. Nah ini mau dong 3 poin utama seorang Shanti memilih sepatu. Harus ada apa sih yang paling utama kalau misalnya lo lihat sepatu? Gue tuh ya ampun, kaget gue salah pilih filter. Tiba-tiba ada panah nancep. Jadi kalau gue tuh seneng banget, Bin, kelemahan gue tuh biasanya bukan apa, pokoknya yang funky gitu. Yang agak aneh-aneh, terus yang studded, terus yang apa, itu kelemahan gue tuh, yang edgy look gitu. Jadi gue nggak ada koleksi gue yang klasik-klasik gitu, Bo. Lihat deh, ya kan? Walaupun pink, yang langsung catch your eye gitu ya. Ya walaupun pink, tapi pasti ada studs-nya, ada spikes-nya gitu ya kan. Jadi itu kelemahan gue, yang biasanya gue cari adalah yang edgy look, terus yang nggak neutral color, terus biasanya yang belum match.
yang belum banyak kuantitinya, yang belum banyak dipakai orang gitu. Kelemahan Eke gitu kalau heels. Neng, ini waktu kan udah tinggal dikit lagi nih. Kita jawab pertanyaan yang ada di kolom ini ya. Pertanyaan question, karena kalau misalnya scroll jadinya susah hese nyarinya. Oke, silakan. Jadi ini tuh rekomendasi brand lokal sepatu favorit. Suka beli nggak nih sepatu-sepatu lokal? Brand Indonesia. Iya. Nanti saya jawab di IGS saya. Pikirkan dulu. Tuh, latte no latte. Oke. Next question. Oh ini nih masih ini nih Bim, masih ada nggak sepatu yang diincer tapi belum dapet? Oh ya. Aku tuh soalnya masa-masa pengen banget sepatu itu tuh udah agak lewat ya Bim ya. Sekarang tuh lebih ke kayak yang benar-benar bisa dipakai sehari-hari. Dan kalau misalnya nanti suatu saat bisa kembali show, yes, ya kan, udah ada pegangan sepatu-sepatunya kayak si sepatu boots Jello itu. Oh itu mah udahlah, emang emak gue yang bikin ya. Jadi memang mantap banget buat nari, nggak goyang. Beda gitu ya rasanya. Mantap ya. Gitu. Terus sebetulnya terakhir dia bertanya gue, dari sekian banyak sepatu yang lo punya, yang karena memori yang lo simpen itu ada nggak? Soalnya kalau misalnya gue masih punya sepatu yang pertama kali gue beli dengan duit sendiri, tapi paling branded lah, paling mahal zamannya gue dulu, zaman SMA gitu kan, tapi dari duit sendiri gitu. Itu udah buluk banget, tapi gue masih simpen. Yang bener. Dirimu masih ada nggak sepatu kawin? Ada dong. Masa nggak ada? Sepatu kawin ada ya, masih ya. Ada. Sebenarnya itu malah seserahan. Oh oke. Jadi seserahannya sepatu Lubutong, kan? Oke. Ya sudah, namanya, kita waktunya sudah lewat 8 menit. Semoga berguna bagi semuanya. Thank you banget loh Neng, minal aidin wal faizin. Tapi gue penasaran deh, pengen ngasih ya udah deh, ntar aja deh, lain kali kita sambung kembali ya. Sip, nun pisan nih Neng. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin ya Bim. Lagi udah mau buka. Iya. Kita kontak-kontakan lagi. Oke sayang, ditunggu WhatsApp gempuran dari gue ya. Pastinya dong. Kalau pandemik beres, langsung kita shopping online. Baiklah. Thank you Neng. Bye. Thank you Her World.